Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat pesantren masa kini. Kali ini kita akan membahas tentang kitab Alfiyah Ibnu Malik. Kitab Syarah Ibnu Aqil adalah sebuah syarah atau penjelasan terhadap kitab Alfiyah Ibnu Malik, yang mana kitab Alfiyah merupakan salah satu karya terbesar dalam ilmu nahwu dan sorof yang masih kental dihafalkan oleh kalangan pesantren. Kitab Alfiyah Ibnu Aqil mempunyai nadom yang berjumlah 1002 bait. Jika Anda sedang mencari informasi tentang Syarah Ibnu Aqil, maka Anda sangat tepat datang kemari. Di sini kami akan mengulas informasi yang Anda inginkan secara jelas. Sebelum lanjut, alangkah baiknya kita subscribe dulu channel ini agar kami lebih semangat untuk membangun kisah pesantren masa kini. Terima kasih kami ucapkan sekali lagi bagi Anda yang sudah subscribe channel ini. Profil pengarang Syarah Ibnu Aqil sesuai nama kitabnya. Syarah Ibnu Aqil ditulis oleh salah satu ulama dari Aleppo atau yang saat ini dikenal dengan Suriah. Ulama tersebut masyhur dengan panggilan Ibnu Aqil. Ibnu Aqil bukanlah nama asli dari pengarang kitab Alfiyah Ibnu Aqil, melainkan diambilkan nama dari kakek beliau. Beliau pengarang kitab adalah seorang imam, seorang alim ulama yang saking luas pemahamannya atas ilmu, maka beliau diibaratkan seperti laut. Pertama kita akan membahas kelahiran dan nasabnya. Ulama yang menjadi pakar di berbagai bidang ini memiliki nama lengkap: Abu Al-Wafa Ali bin Aqil bin Muhammad bin Aqil bin Abdillah Al-Baghdadi, lahir pada tahun 431 Hijriah. Sejak kecil, pengarang Syarah Ibnu Aqil ini telah mereguk banyak sekali ilmu pengetahuan dan keterampilan yang sangat berguna bagi masa depannya. Keluarganya bisa dikatakan adalah keluarga yang memiliki semangat terhadap keilmuan. Karena itu, tak heran jika beliau selalu dikelilingi oleh orang-orang yang berpengetahuan luas dengan kecakapan yang sangat baik. Ayah beliau adalah seorang ahli debat yang paling terampil dan paling baik dalam mengucapkan dan mempertahankan argumen-argumen hukum fikih. Selain itu, kakeknya yaitu Muhammad Ibnu Aqil merupakan sekretaris Baha al-Daulah yang berkuasa pada 998 hingga 1012 Masehi. Masa pendidikan Abu Al-Wafa Ali bin Aqil bin Muhammad Al-Baghdadi Al-Hanbali. Masa pendidikannya dimulai saat Ibnu Aqil masih kecil. Beliau banyak belajar dari ayahnya yang seorang ahli debat dan memiliki pengetahuan yang luas akan agama. Selain itu, beliau juga banyak belajar langsung dari ibunya yang merupakan keturunan Al-Zuhri, seorang ahli ilmu kalam dan ulama fikih. Semasa pendidikannya, banyak sekali pelajaran dan ilmu yang telah beliau pelajari secara intensif. Di antaranya beliau mempelajari ilmu Al-Quran, hadis, waris, fikih, kalam, tata bahasa, tasawuf, syair, ilmu persuratan, seni dakwah dan seni berdebat. Di antara guru-guru beliau yang memiliki pengaruh besar dalam keilmuannya adalah Al-Qadi Abu Ya'la, beliau mempelajari fikih darinya. Abu Al-Fat bin Syaito, darinya beliau mempelajari talaki kiroat asroh. Abu Al-Qasim bin Barhan, darinya beliau mempelajari ilmu gramatika bahasa Arab. Abu Ali bin Al-Walid dan Abu Al-Qasim bin Ataban, dari beliau berdua Ibnu Aqil mempelajari ilmu logika. Dan masih banyak guru beliau yang lainnya. Keluasan ilmunya. Karena keluasan ilmunya yang begitu luar biasa, maka banyak di antara para ulama yang memuji keilmuan Abu Al-Wafa Ali bin Aqil bin Muhammad Al-Baghdadi Al-Hanbali, atau yang masyhur dengan sebutan Ibnu Aqil. Seperti As-Silafi, ia berkata, "Aku belum pernah melihat orang seperti Abu Al-Wafa bin Aqil Al-Faqih. Tak seorang pun mampu berbicara di hadapannya karena ilmunya luas, kata-katanya jelas, perkataannya bermakna dan argumennya kuat." Selain itu, Ibnu Al-Jauzi berkata, Ibnu Aqil adalah orang yang taat beragama dan menjaga batasan-batasan agama. Ketika dua anaknya meninggal, tampak dari dirinya kesabaran yang luar biasa. Wafatnya Abu Al-Wafa Ali bin Aqil bin Muhammad Al-Baghdadi Al-Hanbali. Ibnu Aqil wafat pada tahun 513 Hijriah, dalam usia 82 tahun, makam beliau berada di Baghdad, Irak. Banyak orang yang melayatnya, dikatakan dalam sebuah riwayat bahya pelayatnya kira-kira berjumlah 3.000 orang, tentu suatu jumlah yang besar di masa tersebut.
Ringkasan Syarah Ibnu Aqil. Syarah Ibnu Aqil merupakan kitab syarah atau penjelasan atas kitab Alfiyah karangan Ibnu Malik. Adapun Alfiyah adalah sebuah kitab berbentuk nadom dengan jumlah 1002 bait yang merupakan induk dari dasar-dasar ilmu gramatika bahasa Arab. Di dalamnya terdapat penjelasan tentang ilmu nahwu dan shorof yang sangat penting dalam penguasaan bahasa Arab. Kemudian, syarah ini sangat sederhana dan mudah dicerna oleh orang-orang pemula yang ingin mempelajari Alfiyah Ibnu Malik yang notabene merupakan kitab gramatika bahasa Arab tingkat lanjut. Ibnu Aqil mampu menguraikan bait-bait Alfiyah secara metodologis, sehingga terungkaplah apa yang dimaksudkan oleh Ibnu Malik pada umumnya. Kitab ini juga paling banyak beredar di pondok-pondok pesantren dan banyak dipelajari oleh kaum santri di Indonesia. Terhadap syarah ini, para ulama berikutnya tampil untuk menulis hasyiyahnya. Antara lain Hasyiyah Atiyah Al-Ajuri, Hasyiyah As-Sujai, dan Hasyiyah Hudori. Sebagai kitab syarah, tentu bahasan dalam syarah Ibnu Aqil mengikuti alur bahasan dalam kitab matannya yaitu Alfiyah. Dalam kitab Alfiyah sendiri, bab yang terpendek diisi oleh 2 bait seperti bab Al-Ikhtishash dan bab yang terpanjang adalah Jamak Taksir karena diisi 42 bait. Kitab Alfiyah Ibnu Malik disusun dengan maksud 1. Menghimpun semua permasalahan nahwiyah dan shorof yang dianggap sangat penting. 2. Menerangkan hal-hal yang rumit dengan bahasa yang singkat, namun, sanggup menghimpun kaidah yang berbeda-beda, atau dengan sebuah contoh yang bisa menggambarkan satu persyaratan yang diperlukan oleh kaidah itu. 3. Membangkitkan perasaan senang bagi orang yang ingin mempelajari isinya. Selain pembahasan ilmu gramatika bahasa Arab, di dalam Alfiyah Syarah Ibnu Aqil juga terdapat banyak sekali pembelajaran karakter yang dapat diambil faedah darinya. Misalnya dalam sebuah bait, Wajaridil fi'li ida maus nida, lisnaini au jam'in kafaza yuhada. Artinya, kalimah fi'il harus disepikan dari tanda tasniyah atau jamak ketika diisnadkan pada isim tasniyah atau jamak. Dalam bait tersebut juga terkandung makna agar setiap manusia harus berlaku ikhlas dalam setiap perbuatannya, tepatnya pada lafadz wajaridil fi'li. Lafadz tersebut merupakan simbol keikhlasan, karena lafadz di atas berarti suatu fi'il atau pekerjaan harus sepi. Arti sepi di sini adalah tidak ada orang yang mengetahui amal baik yang dilakukan. Melakukan suatu pekerjaan yang baik, jangan hanya ingin dipuji orang namun harus ikhlas lillahi ta'ala. Wallahu a'alam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.